Mereka si Mawar ini orangnya polos banget, nggak pernah pacaran sama sekali seumur hidup. Terus merasakan senang-senangnya kuliah, tapi teman-temannya pada pacaran dia enggak. Suatu hari dia bilang ke Mbak V dan teman-temannya kalau dia punya pacar. Sampai dia kok ngilang dari pertemanan itu. Nah teman-teman tuh mulai agak concern karena ada beberapa yang lihat dia lagi pinggir jalan sendirian, lagi makan sendirian, tapi seolah-olah dia tuh lagi berinteraksi sama orang. Ternyata singkat cerita dia punya pacar. Akhirnya si Mbak V yang deketin si Mawar untuk ya udah kenalin aja tuh. Ya udah nanti malam tak ajak deh ke rumah, ke kosan. Jadi kalian bisa lihat. Terus dipanggil beberapa kali. Nah, si Mawar ini ngenalin namanya Restu, ngasih tahu teman-temannya namanya Restu. Sampai akhirnya pas datang nemuin si Mbak V pertama, ya itu ternyata pas mereka datang, si Mbak V datang melihat yang duduk di ruang tamunya itu pocong. Dia teriak, semua orang keluar, semua orang lihat, semua orang panik karena lihat semua. Terus si Mawarnya tuh teriak balik kayak denial, ini Restu, ini bukan pocong, ini Restu bukan pocong. Harusnya cantik kayak gini tuh kita jalan-jalan, ya nggak sih? Cari bokin. Ya ketemu orang tua juga harus cantik. Pak, Bu, hari ini Mawar ulang tahun loh. Semoga Mawar bisa mendapatkan orang yang sayang sama Mawar. Baru aja kenal, tapi langsung cocok. Cie, Mawar, cinta pertama. Terus lo. Lo ngerasa nggak akhir-akhir ini Mawar jadi aneh? Mawar mulai berubah semenjak dia punya pacar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rahayu bagi kita semuanya. Kembali lagi di obrolan santai bersama saya dan Mas Rizky Ramadan. Dan Mas Rizky juga. Narasumber kita. Tapi lebih akrab beliau ini dikenal dengan nama Mr. Popo. Iya. Nah, Selamat datang. Nama itu. Selamat datang juga. Atur sun. Nggih, sami-sami. Jadi nggak sama-sama Rizky kan? Tadi Iya. Rizky Kuadrat. dua-duanya nih. Oh, Penamaannya itu Mas, tadi ya sempat saya tanya, tapi kan mungkin teman-teman pengen tahu. Oh iya, banyak Kenapa yang Mr. mengira Mr. Popo itu nama panggung. Sebenarnya nama apa ejekan sebenarnya. oh gitu. Dari zaman SMP teman-temanku manggilnya Mr. Popo. Kalau nonton atau baca film komik Dragon Ball, Iya. Oh ya, iya. kalau di era-eranya tuh tahu ya. Sebenarnya kan karena dari dulu emang hitam banget gitu kan, keringetan. Orang-orang kayak wah kayak Mr. Popo kecil, pendek gitu kan. Agak bulat dulu. Oh itu backstory. Jadi, gitu. Dan akhirnya guru-guru teman-teman manggilnya Mr. Popo. Mr. Popo. Oh. Sampai sekarang.
Aku manggil berarti Mr. Popo juga aja. Boleh. Ya kayak Om Pau kan. Oke. Iya, Mr. Popo. Yes. eh, Yes. sebagai kreator Mm-mm. podcast horror Do You See What I See. Mm-mm. Itu tahun berapa ya? Awalnya 4 tahun lalu, 5 tahun lalu. 2018. 2018 kan ya. Awal-awal tuh aku juga sempat ngikutin ibaratnya bukan salah satu, bahkan pencetusnya kali ya. Podcast horror tuh dulu. Jadi kan mungkin kalau teman-teman nonton KTJ juga kan dulu kan. Itu bareng era-eranya bareng sebenarnya. 2018. Aku tuh cerita pribadi, cerita Rumah Eyang di tempatnya channel Paranormal Experience Radit. Oh iya. Belakang Radit kan ternyata gitu. Radit kan teman SMA. Terus ceritanya viral, Rumah Eyangku itu yang di Jogja. Terus aku ingat juga KTJ tuh pernah mengulas cerita Rumah Eyangku juga. Oh pernah kok? Pernah, Tahun pernah. berapa? Di 2018. 2018 Oh aku belum awal-awal. ada berarti. 2018. Orde Orde baru. lama. Itu orde lama. Mas Rizky orde baru. Iya, aku maksudnya. orde baru kan. Sekarang reformasi. Oh udah lama. Iya, 2018 awal. Jadi Mr. Popo ini dulu. Terus kita naik gitu. Kita nyertain rumah I sakit see. itu. Tapi depan belakang sempat kapan sih ini Om mau ketemu Mr. Popo? Udah lama banget loh, Mas. Iya, aku ingat banget. Aku ingat 2019 ulasanmu itu. tentang rumahnya Eyangku. Iya. Kan sempat dikomentarin rame juga karena waktu itu cerita juga rame. Terus ya akhirnya karena cerita lagi. Nah, di Radit pun kenapa akhirnya bikin podcast? Kan waktu itu di tempatnya Radit itu cerita durasinya sejam sekian lah ya. Iya. Dan pada saat itu kan belum ada podcast sih sebenarnya, belum eranya ngobrol talk show yang durasi panjang. Dan bahkan waktu Radit kita rekaman aja sampai ganti memory card berapa kali, ganti baterai berapa kali, dan itu durasinya panjang sampai Radit bilang kok ini konten panjang banget ya, jangan-jangan gak ada yang dengerin gitu. Si Fadil videografernya, editornya bilang udah bang masukin aja gitu kan. Ternyata format ngobrol dalam durasi panjang itu Kemakan. dan orang pada senang. Nah dari situ mulai dituntut tuh, cerita lagi, baru aku bikin Do You See What I See ini gitu. Kenapa awalnya kepikiran tuh langsung konten audio only? Kenapa nggak kepikiran YouTube gitu nggak? Nah aku nggak punya kamera, aku nggak punya gear, Oh. belum punya experience bikin konten apapun gitu ya. Yang waktu itu visible buatku pribadi, aku bisa ngedit. Ya audio aja aku pakai GarageBand di MacBook waktu itu. Gampang lah bikin podcast. Kayak bikin voice note aja kan, kita rekam, kita potong-potong, terus upload. Atau juga podcast juga gratis waktu itu kan, pakai beberapa aplikasi yang sudah mulai nggak bayar. Dan ya bikinlah, cari nama bagus apa ya yang bagus. Oke deh, waktu itu aku pikir namanya gimmick aja deh, bahasa Inggris yang sok-sokan keren. Aku mikir kan aku punya pengalaman waktu itu, terus berusaha menyampaikan cerita sama orang yang mendengarkan. Harapanku apa yang aku ceritain orang tuh bisa dengerin dan membayangkan, dan bahkan seolah-olah mereka melihat apa yang aku lihat gitu. That's why aku milih nama Do You See What I See. Oke. Dan aku paksa mereka dengerin podcast ya. Kenapa sih nggak YouTube aja? Udah dengerin podcast dulu deh. Ya maksudnya aku juga pikir kalau aku bikin YouTube kalah dong sama Radit, sama Kisah Tanah Jawa yang waktu itu mungkin juga udah ada gitu. mulai. Di YouTube udah rame. Jadi aku nyari peluang di tempat yang kosong waktu itu sebenarnya. Bener. Make sense sih. Terus berarti sampai 6 tahun ini udah total episode berapa? Hampir 1.400 episode. 1.400. Karena tayang seminggu 5 kali. Sekarang juga di YouTube dan di Spotify, di podcast, jadi sebulan 40 cerita. Wow. Ya itu. Nah terus dengar-dengar di salah satu episode akhirnya difilmkan. Yes. Do You See What I See? Do You See What I See? Episode 64, First Love. First Love. Nah, namanya panjang ya. Iya. Jadi judulnya emang sebenarnya di podcastnya namanya First Love. Jadi waktu itu jadi gini, cerita awalnya tuh si Do You See What I See ini kan sebenarnya awalnya aku cerita, tapi ternyata banyak teman-teman mau ikut cerita. Jadi aku pikir wah enak nih, bisa jadi panggung cerita bersama. Dan semua orang yang mau cerita tak masukin ke grup.
Oh. ke grup WhatsApp waktu itu. Sampai sekarang juga. Masih aktif Jadi aku juga? punya grup yang isinya ratusan orang yang tiap saat itu mereka ada cerita apa, pengalaman apa, mereka tukar cerita. Nah, ada satu pencerita namanya Mbak Faye. Nah, Mbak Faye ini sebenarnya udah cerita beberapa cerita sebelumnya. Terus tiap malam bahkan sampai kadang-kadang sampai pagi itu mereka suka ngelempar cerita, loh hari ini aku cerita ini, aku cerita ini. Nah, Mbak Faye ini ceritanya parsial-parsial gitu. Sedikit akhirnya kok ceritanya menarik nih. Ya udah rekam. Akhirnya dia nyeritain episode 64 ini gitu. Pengalaman yang waktu itu kayak sebenarnya mungkin secara premis udah banyak ya cerita-cerita hubungan orang sama bukan orang gitu. Banyak ya? Banyak. Yang viral di bacaan dan lain-lain kan iya. gitu. Tapi kok ini ceritanya unik banget. Kenapa? Karena ya ada pengalaman di sebuah kos-kosan yang anak kuliahan semua, dan saksinya bukan hanya satu gitu. Jadi semuanya melihat dan takut bersama-sama itu kan. Jadi semacam ya kadang-kadang kan beberapa cerita kan orang bisa mengkonfirmasi gimana nih, ini bener nggak kalau saksinya hanya satu orang, atau yang ngalamin satu orang bisa aja dia halu atau dikatain orang gitu ya. Kalau netizen kan suka gitu ya. Tapi ini ternyata ada beberapa orang yang mengalami bersama itu. Ya, terkonfirmasi lah Ya gitu. Gimana ceritanya akhirnya episode itu yang terpilih untuk difilmkan? Apakah memang paling memorable, paling menarik atau? Jadi memang kita sudah mengkurasi banyak cerita ya, bersama MD misalnya gitu kan. Kita udah diskusi, ada beberapa cerita. Terus saya disuruh milih mana yang satu ya orang mungkin banyak dengerin, top komen ya, misalnya banyak yang komen dari cerita itu menarik dan membuat orang selalu ingat. Dan salah satu cerita yang buat aku memorable ya ini, karena sebenarnya ceritanya kan nggak murni horor ya, kayak di benakku waktu itu dalam pikiranku, karena ini kan cerita aku yang dengerin pertama kan, terus aku edit dengan style musik-musik yang sebenarnya dramatis gitu. Jadi kalau aku bilang ini 90 sekian persen drama, horornya tuh di ujung sebenarnya gitu. Horor drama. Nah ternyata ya pendengarnya Do You See What I See memang menyukai horor atau kejadian serem yang memang dibalut dengan ada ceritanya, ada kasihannya, ada dramanya gitu ya, ada kisah cinta. Nah ini kisah cinta ini ternyata jadi sesuatu yang orang suka gitu, meskipun ya ada ya ironinya atau ternyata gitu. Iya. Terus sebagai ya mungkin sama-sama konten kreator horor ya, pernah gak sih Mas ada gangguan saat lagi produksi gitu, atau memang apa yang diceritain ternyata nyamperin kayak gitu-gitu? Aku tuh penakut Mas. Serius Mas. Dulu tuh kalau awal-awal, maksudnya sekarang di level yang udah bener-bener gitu. Kalau dulu tuh dari episode 1 sampai ratusan gitu, kadang-kadang ya selalu dengerin ceritanya dulu kan. Karena kan dalam proses editing audio tuh ada yang bentuknya memang lebih banyak audionya. Jadi aku nggak bisa baca dulu kan. Kalau baca kan kelihatan baru kita bayang. Kalau dengerin kan kita harus nyelesain denger dulu kan. Nggak bisa kita raba ini judulnya apa. Dan di Do You See What I See tuh cerita masuk nggak pernah ada judulnya. Jadi kan kita nggak tahu nih cerita tentang apa. Nggak ada warningnya nih. Ini bakal dengerin cerita ini nih, sinopsisnya gini. Nggak, tapi mereka kebanyakan langsung ngirim audio tanpa judul, ngirim teks tanpa judul gitu. Jadi semua yang di Do You See What I See dari awal aku yang bikin, terus sekarang juga ada tim juga yang memberikan judul. Jadi First Love itu juga nama yang judul yang kita sematkan, kita yang bikinkan gitu. Nah, kalau ngomongin tadi takut, aku penakut banget Mas sebenarnya. Ngedit itu selalu siang. Sering diketawain sama orang-orang, gimana sih konten kreator horor kok takut gitu, penakut. Ya, karena saking itunya ya, kadang-kadang kita ngedit selalu imajinatif kan. Iya sih. Audio jadi kayak, wah kayak gini lagi. Mungkin misalnya Om Haw atau Mas Rizky cerita, di benakku sama yang terjadi kan berbeda ya. Nah kebetulan yang ada di benakku tuh selalu, kayaknya buat aku selalu takut gitu. Jadi selalu ngedit siang. Beberapa kali ngedit malam, ya pernah ada satu kejadian
yang buat aku aneh ya. Aku lagi ngedit di salah satu, aku lagi kerja di Jogja kebetulan, di salah satu hotel yang ya ikonik. Nginep di sana. Terus aku kebetulan ada editorku dari Cirebon, terus aku ikut dong mas, yaudah ikut aja yuk main sekalian, karena salah satu editorku juga di Jogja juga, jadi kita main bertiga. Nah si yang dari Cirebon ini laki-laki, yang di Jogja ini perempuan. Nah namanya Mas Ruli nih, Mas Ruli nginep bareng aku di hotel itu. Nah aku inget banget lagi ngedit salah satu episode di Do You See What I See tentang hotel, tapi di Bandung. Nah ceritanya tuh ada perempuan di hotel Bandung yang bahkan itu banyak orang bisa nebak ya hotel ini. Terus kejadian gini-gini, ada hujan, terus di kamar mandi dia wastafelnya airnya hitam dan lain-lain gitu. Nah ngedit tuh dari malam itu kita ngedit, dan aku dengerin yang ngedit Mas Ruli. Tapi aku tidur duluan. Mas Ruli, mas aku duluan tidur ya, aku ngantuk banget, aku bilang gitu. Terus aku tidur, bangun-bangun tuh jam 4 lah jelang subuh. Alarmku bunyi buat yang mau sholat subuh kan. Terus aku lihat si Mas Ruli masih duduk gitu. Lah, kok udah bangun mas? Soalnya kan aku tidur duluan. Terus aku lihat, enggak mas, aku nggak bisa tidur. Hah, kenapa emang? Oh, udah, nggak apa-apa gitu. Terus, yus sholat aja yuk. Ya udah, sholat. Karena aku ke kamar mandi, tapi dia begitu aku jalan kamar mandi, dia ngintilin aku mas. Ngintilin aku ke kamar. Ngapain mas? Mau wudhu kan? Iya ya wudhu. Terus coba mas nyalain wastafelnya, nyalain. Terus aku nyalain wastafel. Kenapa emang? Yaudah nyalain dulu ya, aku nyalain kan. Apa-apa? Coba tuh bidatnya. Terus kenapa sih? Udah aku nyalain gitu ke arah toilet. Nggak apa-apa. Coba itu. Si Mas Ruli nyuruh gitu. Coba itu bathtub. Aku nyalain bathtub. Kenapa sih? Karena aku penasaran. Lah, kok aneh? Ih, aneh kenapa? Aku bilang gitu. Gak apa-apa. Ih, aneh kenapa nih? Pasti kenapa aku bilang gitu kan. Ternyata udah aku wudhu, terus kita udah sholat, terus kenapa mas? Cerita nggak? Aku bilang gitu. Iya mas, aku kan habis ngedit, dia nggak bisa tidur, terus ngapain lah. Terus dia ke kamar mandi. Dia nyalain wastafel, airnya hitam. Nyalain bidet, airnya hitam. Terus dia penasaran, ini airnya kotor atau gimana? Dia nyalain bathtub, airnya hitam tapi nggak berhenti. Terus aku bilang, paling lagi torannya lagi dikuras. Torannya dikuras, aneh juga hotel toran dikuras. Ya. Terus tapi aku bilang, tapi aneh juga ya, kok dikuras, maksudnya bekas kurasan, atau kalau emang airnya kotor, harusnya kan sisa air terakhir tuh masih ada kotor dulu baru bersih kan. Tapi waktu aku nyalain tuh nggak ada sama sekali, nggak ada sisa kotor. Terus kita berdua lihat-lihatan, terus kayak kok mirip sama cerita yang tadi diedit. Terus udahlah mas, aku juga bodo amat lah, kan berdua ini aku bilang gitu kan. Yang namanya juga penakut kan, berdua ini editor penakut. Editor horor penakut. Terus pas kita mau breakfast 6:30 lah, jam 6:30, pas mau keluar tuh ada roomboy di depan kamar gitu. Mas, tanya dong, tadi malam sekitar jam berapa mas? Oh jam 2-an kayaknya. Iya tuh airnya hitam gini, emang lagi ada bersihin air. Oh enggak mas, enggak ada, mana ada kayak gitu-gitu malam dikerjain segala macam. Oh oke, yaudah, berarti dirimu takut. Ya ada beberapa kejadian lagi, tapi ya kayak gitu aja membuat kita cukup penakut sih. Itu gimana Tom? Lagi sedang fokus dengan sebuah cerita, tiba-tiba apa yang diceritakan terjadi? Ya tentunya gini mas, kalau kita ngomongkan tentang cerita mistis horor ya, bisa didengarkan dalam bermacam-macam platform ya di sini. Terkadang entitas yang kita omongkan itu belum tentu hadir, bisa jadi yang di sekitar kita yang menyerupai atau menjadi masuk ke alam bawah sadar atau sugesti. Atau mereka ingin eksistensi dengan gambaran yang sama, karena kalau kita ngomong tentang jin itu kan satu entitas yang bisa menyerupakan dan memanipulasi segala kejadian yang ada di situ. Jadi belum tentu di tempat yang dimaksud, atau kita ngomongkan tentang entitas yang dimaksud, yang di tempat kita berada ini yang menyerupakan, itu bisa terjadi demikian.
Ngerjain aja ya berarti. Iya, karena ada rasa takutnya itu mas. Tujuannya ngapain emang nakutin? Iya, nakutin sama eksistensi sebenarnya. Bisa eksistensi. bisa diarah ke situ. Terus selain itu Mr. Popo, berarti dari episode awal-awal kebanyakan cerita asli dari Mr. Popo. Awalnya aja ceritaku. Jadi kan aku orangnya nggak peka yang begitu-begitu. Ya, memang kalau ceritaku di Rumah Eyang semua orang ngalamin. Maksudnya semua orang yang tinggal di situ. Kalau aku sendiri ngalamin hal-hal yang aneh. Jadi aneh tuh kayak lagi telepon gitu tiba-tiba barang di depan muka aku tuh kelempar ke muka tuh. Ini di Rumah Eyang. Di Rumah Eyang itu. Wow. Aku lagi telepon nih dulu, telepon waktu itu pacarku ya, jadi istriku sekarang. Aku lagi marah-marah sih. Bukan, dia lagi marah-marah. Karena berantem gitu. Terus kita kayak ribut di telepon, pakai telepon rumah kan. Telepon rumah. Aku masuk ke kamar, aku tarik teleponnya. Teleponnya masih kabel, Mas. Terus aku tuh marah-marah nih di depan. Aku sama dia tuh lagi ribut gitu. Terus aku sambil ngeliatin dompetku tuh, karena duduk kan patutku ganjel di kursi. Dompetku tak taruh gitu. Lagi ngomong, aku ngeliatin dompet tiba-tiba betak. Lempar sendiri. Iya, orang aku lagi lihat dompetnya. Kecuali aku lagi gini, dompetnya dari mana kan aku. nggak Aku tahu lagi sih ngeliatin lempar. dompet gitu lah. Dompetnya benar-benar ke muka aku yang ceplok gitu. Aku langsung. Bisa gitu ya? Bisa. Itu bener-bener. energinya besar banget loh berarti kan? Iya, berarti kan lebih ke telekinetik, mas. Biasanya dengan angin, bukan berarti misalnya ada satu benda, misal dalam kasusnya misal Popo ya, benda kemudian diambil dilempar, enggak mas. Ada dorongan angin. Karena mereka non solid. Gitu. Tapi kalau waktu itu ngikutin yang Rumah Eyang kan memang serem mas. Ekstrim, Mas. Ada pusaka ya mas. Ada Popo ya? pusaka yang aku nggak tahu, ternyata pusakanya tuh setelah tahun-tahun terakhir baru dikeluarin. Aku baru tahu tuh. Yang di lemari itu mas. Di lemari benar. Iya. Benar. Ada kalau kan akhirnya dibawa Pak Adekku ke, ya karena itu cuman bukan barang rawatan ya, emang dikasih doang katanya gitu kan. Di barangnya tak diambil Pak Ade, udah dibuang atau diapain. Tapi pas aku lihat tuh ternyata disarungin kain putih gitu loh. Ternyata isinya ada keris, ada mata tombak. Ya makanya kadang-kadang lemari itu suka gini mas, dang. Lemari tinggi, Lemari jati loh mas, lemari baju, lemari baju yang sampai miring-miring. lemari itu kan lemari zaman jadul yang gede, ada 2 pintu. Jadi emang aku tuh yang satu jadi lemari bukuku. Nah pintu yang satu tuh aku nggak pernah nemu kuncinya di mana. Ternyata di bawah Pak D. Nah di dalamnya ada kain-kain putih itu yang nggak pernah dia papain juga. Tapi kalau aku kan tidur berdua sama temanku. Nah, kalau lagi tidur ya takut banget awal-awal, tapi itu sering kayak tiba-tiba deng gitu, kayak lemari berat loh mas. Aku bilang, wah kan nggak mungkin tikus. Sampai kita lempar bantal tuh, diem nggak? Saking udah kayak kesel aja, nggak mau ngapain sih, kurang kerjaan. Antara takut tapi lama-lama udah kayak, ih apa sih, ganggu aja. Tapi rumahnya masih ada sekarang, masih ada tempat ya? Nah, Atau udah berpindah udah orang? pindah tangan tapi nggak ditempatin. Berarti perabotnya masih ada di dalam mas. Apa udah Kalau kosong? ngintip-ngintip sih ada beberapa yang masih ada. Ditinggal di situ. Emang nggak pernah dibawa, sisa-sisa Iya. barang-barang. Rumuan gitu ya. Tapi saat itu takut tuh mas? Maksudnya berarti Mr. Popo tinggal dari umur berapa di situ? Dari awal kuliah. Berapa ya? 18 ya? 18. Di umur 18 itu langsung ngelihat? Iya, Kejadian. semua orang lihat soalnya. Kalau aku lebih sering ketemu teman. Misalnya temanku pulang ke Jakarta, naik dari stasiun Lempuyangan. Dan aku tinggal di situ. Temanku udah pulang, tak anterin. Terus aku lagi ngerjain tugas sama main komputer. Diajakin main catur gitu. Star, main catur yuk. Bentar, selesaiin dulu. Nah, terus aku lihat belakang. Nah, koncoku, temanku. Duduk di belakang, ngebelakangin aku pakai jaketku. Aku inget banget jaketnya hijau kan, jaketku. Dia ngebelakangin duduk sambil sila di atas kasur gini. Tapi ngadep belakang. Terus dia ngulet gitu. Terus tidur. Blok bunyi gitu. Terus aku main lagi. Aku baru sadar, kan aku baru nganterin
temanku ke stasiun. Dengarnya merinding. Terus beberapa kali aku ngobrol sama beneran Mas Tuan. Beberapa kali aku ngobrol gitu ya. Ngobrol yang nggak takut, bukan ngobrol serem ya. Ngobrol aja kayak. Tapi Terus misalnya ngobrol sama Mas Rizky. Terus aku ngobrol di depan dapur yang pada sini kamar mandi gitu kan. Ya udah kita ngobrol, nggak lama dirimu masuk kamar mandi. Nah, kan misalnya Om Hao di situ kan. Ya koncoku ada di situ, temanku ada di depan sini. Terus masuk gitu kan, masuk kamar mandi. Nyalain lampu, cetek karena kamar mandinya tuh kelihatan lampunya kan. Dari luar tuh kelihatan lampunya. Nyala gitu. Cetek, ada jubir-jubir air kayak ke toilet. Lah, gak taunya Mas Rizky keluar lagi dari situ. Dari kamar. Lah, kok? Terus aku bilang, ini siapa yang di kamar mandi? tapi temen yang satu lagi berarti ini juga, dengar juga. Ya, dengar tahu lihat. Terus begitu, coba orang bilang, sini dia temenin siapa ini di dalam. Ya kita buka nggak ada, terus kering. Tapi ya real person. Kalau aku ngelihatnya gitu. Wujud nyamar merupakan gitu ya Mas ya. Kalau temenku banyak, mbakku, sepupuku, teman-temanku beberapa kali ditampakin sama wujud yang serem. Tapi awal Kalau aku nggak pernah. kejadian itu Mr. Popo nggak takut, Nggak takut lah, cuman ya udahlah. Oh, Berdoa aja lah, baca ayat kursi gitu-gitu. itu tuh apa ya Om? Maksudnya ngapain dan tujuannya apa gitu? Apakah emang penunggu rumah atau justru penunggu pusakanya? Iya, kalau saya lebih ke pusaka Mas, karena memang ada beberapa pusaka yang tidak dijamas. Apa? Dijamasin. Oh, Apa Erani itu nggak pernah dicuci, dimandikan. Jadi mereka juga kalau saya sebutkan itu seperti narsis dan eksistensi juga. Dan beberapa entitas memang bisa menyamar atau menyerupakan diri dengan orang yang ada di situ, terutama beberapa yang mungkin sering berlalu lalang, yang dekat dengan kita, aktivitas keseharian kita kan sangat diamati ya. Yang sering nampak biasanya adalah aktivitas yang terjadi di kamar mandi, dimanapun Mas, perkantoran atau apa, entah suara orang mandi kemudian dibuka kering, terus yang lalu lalang ngajak ngobrol gitu Mas, tapi tengok nggak ada. Jadi mereka memiliki satu energi yang kuat, karena kalau kita sebut ini adalah jin korin, jin kodam, yang dari benda yang keluar itu tadi. Sebenarnya ada juga yang ingin menyampaikan bahwa posisiku ada di sini, perlu dirawat, perlu di ini dan. nah, yang aku, yang misalkan kita di rumah tuh sholat, ya, sholat 5 waktu, sholat juga pindah-pindah, tapi ya itu ngapain sih mereka ganggu terus gitu kan, sebel banget sampai emang akhirnya sama Pak Deko entah dibuang entah dikemanain gitu. Habis itu udah ayem gitu. Dilarung. Setelah udah habis itu udah. Oh beneran? Akhirnya dibuang sama Pak Deko. Dilarung gitu Mas. Ya nggak tahu kalau aku dibawa kemana sama Pak Dibawa aja semua Mas. Dibawa semua. Iya. Di tahun ketiga keempat itu. Tapi yang lucu waktu di Romayang itu kalau aku ya dan teman-temanku juga kayaknya sama. Jadi kita tuh hampir tiap hari dari awal itu ya pertama karena takut ya, kadang tidur nggak nyenyak gitu kan. Tapi lama-lama kan kayak udah ya kayak lihat kucing aja, kayak tiap hari lihat kucing kan gitu. Terus ada momen dimana tidur misalnya capek banget, benar-benar capek gitu. Udah tidur Mas, kita tidur, aku tidur, udah terus kayak tidur lelap gitu. Tahu bangun, ya kok baru 10 menit. Jadi tidur udah lama merasa ya Mas ya. Capeknya hilang, Iya. udah seger gitu loh. Padahal tidurnya kayak udah berjam-jam, tapi itu terjadi hampir setiap hari. Jadi kita tuh tidurnya kurang, tapi nggak kekurangan tidur, nggak kayak orang yang beler ke kantor, ke kampus tuh beler gitu, enggak. Tidur ya seadanya aja, tapi ya Cukup lah berkualitas. Gitu. Iya. Nah itu yang menurut gue kayak ya aneh amat. Apakah kejadian-kejadian horor itu yang mungkin sedikit banyak menjadikan alasan Mr. Popo jadi kepikiran bikin konten horor? Aku nggak pernah mikir konten horor sih sebenarnya. Maksudnya ya itu kan yang aku ceritain dalam pengalaman, cerita penontonnya Radit waktu itu happy dan senang. Lagi dong. Nah waktu itu emang 2018 tuh aku lagi punya podcast kewirausahaan sebenarnya. Ada podcast kewirausahaan, ada podcast religi juga sama Ustadz. Terus
disuruh cerita lagi, suruh bikin YouTube, aku nggak mau, aku bikin podcast. Cobalah bikin podcast, cerita jadi lebih ke ternyata senang loh dengerin cerita orang. Aku sih lebih enjoy sebagai podcaster, aku lebih senang enjoy dengerin cerita orang. Dengerin orang cerita itu kayaknya menyenangkan kayak gitu. Om, kalau ini kan tadi di Mr. Popo bilang banyak orang mengirimkan cerita gitu. Mereka yang diceritakan tuh Om, walaupun dari mana, mungkin daerah mana dikirimin ke untuk tayang di Do You See What I See gitu. Mereka yang diceritakan tuh tahu gak sih Om? Dan apakah senang, apakah tidak senang? Dan apa yang akan terjadi jika tidak senang? Ya, tentunya pasti tahu Mas. Jika maaf ya Mas, nanti mungkin apakah ada beberapa cerita yang itu mungkin hanya ngarang aja atau kan kadang ada yang nggak gitu juga Mas. Kalau menurut saya kalau itu selama cerita itu nanti bisa ada pesannya di situ atau bisa berbagi, entitas ini nggak masalah. Kan tentunya orang yang tahu ini sudah terfilter duluan sebelum kemudian diceritakan ulang gitu ya Mas ya. Itu nggak masalah. Tapi yang menjadi masalah ketika cerita itu kemudian ditambah-tambah ini. Itu pasti ada aja misalkan gangguan-gangguan. Berarti sebenarnya bukan gangguan seperti untuk menyampaikan aspirasinya dia. Ingin benerin gitu caranya seperti ini gitu. Namun kalau mereka sudah tidak berkenan di awal, nggak akan ada cerita Mas. Berkata kan narasumbernya. Begitu. Tapi kalau kayak gitu yang akan disalahkan kayak ibaratnya disalahkan sama si Jin ini apakah justru ke Mr. Poponya atau yang ngirim cerita? Ya kirim cerita tentunya. Oh yang ngirim cerita. Kalau Mr. Popo sendiri kan yang nampung. Dalam artian maaf ya Mas ya. Dalam artian awam. Nek saya yang salahkan saya Mas. Ya. Misalkan ya, karena saya tahu kamu tahu kok nggak ngomong kan gitu. Kalau saya loh misalkan yang disalahkan di posisi saya. Tapi kalau Mr. Popo sendiri karena yang menampung untuk diceritakan kembali, tentunya yang tanggung jawab yang ini. Kalau ini pun mengada-ngada, mengurangi ataupun menambah ini ya juga kena. Gitu. Jadi jauh-jauh selama ini aman menurut saya. Bahkan tadi kita sempat ngobrol juga akan menemukan cerita-cerita yang tidak terpikirkan sebelumnya. Atau narasumber baru yang kemudian melengkapi cerita itu. Karena ada jalan aja ketemu. Pelengkap lah Mas istilahnya. Yeah. Ada aja yang tapi tetap dirasakannya dengan hati Mas, dengan rasa. Misalkan ada orang, saya tahu tentang ini ditambahkan. Karena takutnya ditambahkan dalam artian negatif gitu. I see. Ya kayak kita nulis buku, penelusuran sama. Iya. Ada yang mereka mau digambar, ada yang nggak mau digambar, ada yang mau cerita, ada yang mau cerita. Ada yang mau digambar dan mau cerita. Nah, balik lagi ke Mr. Popo nih. Ya. Ke Do You See What I See. Ya mungkin kita lebih beratkan ke ini ya, film Do You See What I See episode 64 First Love. Yes. Kan di film ini Mas. Ada perbedaan nggak sih? Udah nonton atau udah? Baru nonton Gala ya. Ada perbedaan antara episodenya sama versi filmnya? Nah ini kan jadi kayak banyak teman-teman yang udah nonton trailernya gitu kan. Kok trailernya begini, kok trailernya begitu, kayaknya ada yang beda deh. Nah itu kan mungkin challenge-nya ketika cerita di podcast itu kan bukan di Do You See What I See durasi itu bebas Mas. Iya. Misalnya ceritanya cuma 5 menit ya as it is gitu kan 5 menit. Nah si First Love ini diceritakan awal, tadi aku udah cerita sama Mas Haus sedikit bahwa cerita ini kan memang dari Mbak Faye kan. Mbak Faye salah satu kontributor kita, pengalaman yang dia ingat waktu zaman dia kuliah dulu. Nah ceritanya tuh ya sampai ya mungkin kalau teman-teman udah pernah dengar First Love ini ceritanya kan premisnya tuh ya Mbak Faye ini punya teman-teman kos yang mereka tuh guyup banget, main bareng, apa-apa update cerita, punya kehidupan masing-masing yang mereka saling ceritakan. Terus punya satu teman namanya si Mawar ini, ini jadi tokoh yang diceritakan oleh mereka. Si Mawar ini orangnya polos banget, nggak pernah pacaran sama sekali seumur hidup. Terus merasakan senang-senangnya kuliah, tapi teman-temannya pada pacaran dia enggak, gitu kan ceritanya gitu ya. Terus suatu hari dia bilang ke Mbak Faye dan teman-temannya kalau dia punya pacar. Nah ceritanya gitu nih, cerita aslinya. Sampai dia kok ngilang dari pertemanan itu. Nah teman-teman tuh mulai agak concern karena ada beberapa yang lihat dia lagi di pinggir jalan sendirian, lagi makan sendirian. Tapi seolah-olah
dia tuh lagi berinteraksi sama orang. Terus beberapa waktu si Mawar ini, karena mereka ada jam malam kan, aslinya nih cerita aslinya, ada jam malam di kosannya karena kosan cewek, kok dia nggak pulang, terus kadang-kadang nggak pulang gitu-gitu lah. Terus akhirnya mereka konser, kamu kenapa sih, kok nggak cerita lagi, kok nggak ini, ternyata singkat cerita dia punya pacar. Kecintaan tuh. Bucin lah ya. Bucin, ya mereka khawatir kalau ya namanya juga mungkin mereka ada yang lebih tua kan, mereka khawatir siapa sih, kenalin lah, jangan ngilang-ngilang gitu, intinya gitu ya premisnya. Sampai akhirnya ya udah, karena beberapa hal aneh di mata temannya itu, akhirnya si Mbak V yang deketin si Mawar untuk ya udah kenalin aja tuh. Ya udah nanti malam tak ajak deh ke rumah, ke kosan, jadi kalian bisa lihat. Terus dipanggil beberapa kali. Nah, si Mawar ini ngenalin namanya Restu, ngasih tahu teman-temannya namanya Restu. Sampai akhirnya pas datang nemuin si Mbak V pertama, ya itu ternyata pas mereka datang, si Mbak V datang ngelihat yang duduk di ruang tamunya itu pocong. Dia teriak, semua orang keluar, semua orang lihat, semua orang panik karena lihat semua. Terus si Mawarnya tuh teriak balik, kayak denial, ini Restu, ini bukan pocong, ini Restu bukan pocong gitu. Jadi di matanya Mawar itu Restu si pocong ini orang. Iya. Pangeran tampan lah. Tapi gitu. teman-teman ya kayak ini ya, Twilight ya. Bedanya Restu si Robert Pattinson ini pocong di versi Indonesia. Nah itu ceritanya itu sih sebenarnya. Sampai selesai akhirnya si bapak kos juga concern, takut karena setelah itu diteror nih mereka di cerita aslinya. Kamarnya digedor-gedor. Si masing-masing temennya Masing-masing itu. teman-temannya nih gara-gara setelah lihat ini tapi ya. Terus digedor-gedor setelah. Jadi kan karena panik sampai akhirnya si Mawar itu pingsan, yang harus manggil bapak kos, dan akhirnya bapak kos telepon bapaknya. Akhirnya si Mawar ini dijemput pulang, ceritanya gitu. Dah ceritanya sampai di situ. Jadi teman-temannya habis itu diteror, mereka semua takut, akhirnya mereka semua pindah kos. Bapak kosnya? Bapak kosnya bilang ya udah case close aja, jangan ceritain kemana-mana gitu. Ini kan tahunnya udah lama ya. Iya. Udah gitu. Gimana Sampai tuh? akhirnya dia kan cerita bergulir nih di Do You See What I See. Terus kita kan ada grup. Aku juga sama Mbak V juga sering chattingan yang ini ada komen gini nih, ada komen gini. Karena waktu itu kan di podcast kan. Aku belum ada Instagramnya Do You See What I See. Jadi kalau komen tuh bisa ke Instagramku langsung. Ya orang-orang cerita. Karena aku juga nyantumin Instagramnya Mbak V waktu itu. Ada orang DM sampai ada yang DM. Namanya sebut aja Melati. Ternyata dia bilang aku adiknya Mawar gitu. Prank nih, aku bilang gitu kan, karena kan semua percakapan itu di capture sama Mbak V, kirim ke aku, ini ada gini nih, siapa nih, apa ya, kenapa ya, gitu. Aku kan worry ya, namanya juga anggaplah Do You See What I See publisher, boleh nggak ya nyeritain ceritanya orang, kan itu ceritanya orang, bukan ceritanya pengalamannya Mbak V, tapi menceritakan orang. Coba tanya, bener nggak namanya Mawar, karena Mawar kan nama aku kan udah nyamarin, nggak tahu Mawar itu angkatan berapa, di kampus apa, di mana. Mbak V juga nggak pernah mengekspos dirinya siapa, di mana kuliah apa. Terus yaudah sebutin aja namanya. Dia nyebutin namanya Mawar. Lah, kok nama kan aslinya itu? Mbak V cerita sama aku namanya Mawar. Terus si orang itu chat namanya Mawar, yang namanya unik. Yang nggak cuma namanya Bambang atau misalnya namanya Bambang kan umum ya. Ini nama lengkap dia sebutin. Lah confirm dong, verified kalau itu adiknya. Bagi piye iki? Terus ya udah tanya maunya apa, boleh nggak diceritain, minta izin. Aku tuh gitu, minta izin diceritain boleh nggak? Karena waktu itu kan mungkin pengalaman lamanya takut nggak enak. Gitu. Dia malah cerita kalau Mawarnya, iya, aku mau ngasih tahu bahwa Mawar udah nggak ada, udah lama nggak ada. Tapi terima kasih udah diceritain. Terus akhirnya di situ korespondensi tuh cerita chattingan sama Melati, Mbak V sama
ya aku juga diupdate semua ceritanya. Akhirnya mereka kopdar, ketemuan cerita-cerita lah. Ada cerita lanjutan berarti itu? Nah, cerita lanjutan yang emang ranahnya pribadi, nggak untuk di-share gitu. Oke. Pribadi sampai akhirnya ternyata ceritanya si Mawar itu, ini udah diposting ya, akhirnya jadi episode 2 ya. Setelah sekian lama ada episode 2 lagi berdasarkan obrolan ini. Jadi ceritanya si Mawar dibawa ke rumah sakit karena denial itu sama bapaknya, dan akhirnya mengakhiri hidupnya karena mungkin lebih ke arah dia, keluarganya nggak bisa menerima dia dengan dia nggak pernah bilang restu itu pocong loh sebenarnya gitu. Sama keluarganya restu ya restu, dia paling ngerti aku, dia paling gitu. Terus sampai akhirnya yaudahlah untuk konsumsi kalian aja, jangan diceritain as a podcast dia bilang gitu. Tapi endingnya yaudah nggak apa-apa deh, ceritain aja. Jadi aku udah dapet konsen ya, lampu hijau untuk yaudah yang tadi, yang dari kemarin kita ceritain, coba disusun cerita yang rapi. Akhirnya keluarlah episode 2. Begitu keluar part 2-nya rame banget gitu. Itu gimana tuh? Maksudnya kenapa Mawar bisa melihat restu itu sebagai ya udah pacarnya, tapi yang lain tuh pocong? Itu kayak cinta 2 dimensi Mas di sini ya. Kalau ini saya coba cermati. Jadi di beberapa kasus, misal ada jalan cinta ya dengan makhluk astral, entah laki-laki atau perempuannya, ya manusia dan sebaliknya. Di dimensinya sana atau pasangan yang disuka itu nampaknya yang cakep, cantik atau ganteng. Dia itu ngapain gitu. sih emang cinta beneran Mas? Iya. Kalau di kehidupan lain ya, maksudnya bukan kehidupannya. Yang ini Terus maksudnya emang jatuh cinta tuh bisa Mas. oh gitu, Bisa. merekanya emang jatuh cinta beneran apa? Iya. Emang dikerjain aja sama? Iya, dalam artian ini bisa hal itu sangat bisa terjadi. Jadi cinta 2 dimensi itu memang antara manusia dengan jin sebenarnya. Karena jin pun sama seperti kita, yang membedakan adalah ini makhluk gaib. Jadi bisa penyamaran jin juga bisa, karena bisa merubah wujud. Jadi dengan orang yang disukai itu akan menampakkan wujud yang baik atau bagus ya. Tapi dengan orang di luar itu tidak disukai, dia akan bisa menyamar atau nampak yang sebenarnya. Itu lebih menakutkan. Kenapa jadi pocong ya, bukan vampir atau werewolf gitu? Ya sebenarnya ini pun juga berkaitan dari seseorang yang meninggal ya, kemudian itu dimakamkan gitu Mas. Jadi wujud terakhirnya. Wujud terakhir. Iya, wujud terakhirnya aja. Makanya pocong. Tapi kalau ketemu dengan mawarnya sendiri atau dengan orang yang disukai contohnya ya, itu wujudnya cakep. Gitu. Dengan apapun Berarti itu. kalau jinnya non muslim pakai jas gitu kan? Ya apa ya Mas? Kok malah jadi bocor? Ya sebenarnya yang umum sih Mas. Oh, Tapi umum. mungkin meninggalnya dengan cara terakhir seperti itu. Oke. Atau kalau menurut saya ketika ketemu dengan orang yang disukai maksudnya nggak wujud terlalu pocong tuh enggak Mas. Jadi wujud seperti harian kita. Tapi hanya orang tertentu yang bisa melihat atau lebih nampak dengan orang yang disukai. Kalau dengan orang lain wujud yang menyeramkan menurut saya, karena Kalau Om Hao sendiri pernah ngalamin nggak? Kan kadang-kadang ya kalau cerita umum ya, maksudnya yang kita terima di Duyusi Wataisi kan, ini kan termasuk yang nggak umum. Kenapa nggak umum? Aku bilang, misalnya, ternyata di sana ada ini, apaan sih nggak jelas, halu kamu. Ini tiba-tiba teman-temannya lihat semua gitu kan. Berarti kan confirm itu ada sesuatu di situ, dan mereka bisa mengkonfirm itu benda hal gaib yang sama yang mereka lihat. Itu kan jarang terjadi berarti. ya kalau dalam hal ini gini Mas, kalau yang untuk melihat semua itu berarti sifatnya adalah solid ya. Mereka berarti nampak, mereka sudah keras dengan kita, tapi hanya butuh waktu tertentu, nggak bisa selama ini. Itu bisa ditangkap oleh mata lahir. Berarti emang secara fisik. Fisik ya. Kemudian kalau kita ngomong tentang cinta 2 dimensi ya, atau beda alam, beda dunia, itu pun sering sekali kita mendengar cerita-cerita legenda ataupun mitos yang berkembang. Ya kan, seorang perempuan yang ditinggal suaminya kerja kemudian digauli oleh genderuwo. Nah, itu paling sering tuh. Paling sering itu, paling banyak orang yang tahu itu Mas. Kemudian peri biasanya, laki-laki yang dia susah menikah ataupun ternyata dia tidak punya pasangan atau apa, ini dia merasa punya pacar, itu peri.
Bahkan maaf di situ terjadi mimpi basah misalkan demikian. Peri itu apa sih? Kuntilanak. Bukan Mas, beda. Jadi kalau peri itu makhluk astral yang dia wujudnya perempuan, cakep gitu, cantik, berbau harum. Harumnya ini yang menyengat. Kalau orang dulu misalkan jangan main misalkan di bawah jembatan nanti ada peri gitu. Jadi peri itu memang sesuatu yang mereka lokasinya atau habitatnya ya, tanda petik habitatnya itu tidak jauh dari sumber mata air. Tapi cakep-cakep Mas. Ini yang membuat misalkan laki-laki yang punya pacar peri ini, dia merasa memang sama seperti yang sampai Mr. Popo. Dia merasa sudah punya gandengan, bahkan sudah menikah ada Mas. Pernikahan gaib itu. Berarti sering terjadi ya? Iya, ada. Dan ini tujuannya macam-macam. Ada mereka untuk ilmu, untuk kekayaan, untuk jabatan, itu ada Tujuan menikahnya? menikahnya. Oh, Nah. emang sengaja mencari? Iya, kalau ini ada tujuannya ya Mas ya. Tapi kalau dalam kasus ini kan tidak disengaja. Berarti entitas ini memang suka terhadap perempuan dari bangsa manusia, dia akan nampak. Tapi nampak dalam dua sisi. Baik ketika di depan yang disukai, buruk ketika yang coba mengganggu untuk memisahkan misalnya Mas, atau teman dekat atau apa. Oh, yang bakal misahin gitu? Iya, iya. Jadi di beberapa kasus malah terjadi pernikahan dua dimensi. Bahkan sampai punya anak ya, tanda petik ya. Karena kan dulu sering kita dengar ada beberapa yang melakukan ini, misalkan kita sebut saja ya, prosesi pernikahan Mbah Kodok dengan peri Mbah Oh, Kodok Mbak Kodok tuh yang di Solo ya? di Solo Ngawi. Ngawi ya? Heeh. Aku cuma tahu di Omen tuh anak-anak Diemen. Film The Omen kan juga anak setan. Iya, sama Mas. Oh, berarti itu benar juga ya? Maksudnya ada. cerita itu di Bahkan luar itu- negeri ada juga? Iya, bahkan itu sampai ini Mas. Setan. Kalau yang kasusnya Mbah Kodok itu sampai viral ya di tahun 2014, 2015. Oh, ada ya? Nanti tak Kita cari. kisah tanah Jawa juga pernah dokumenter tentang ini. Oh, tuh Mbak Kodok itu. Iya, Mbah Kodok. Mbak Kodoknya tuh jinnya. Mbah Kodok itu Mbak Manusianya. Kodok manusianya. dengan peri Setiawati. Jadi perinya ini Terus punya anak fisik? enggak, karena yang perempuan yang makhluk halus. Tapi ini kan juga bisa jadi simbolik, Mas. Di mana ada gangguan tentang alam ya, sumber mata air yang kering, terancamnya habitat hewan itu ya. Ini sebagai simbolik pernikahan dua dimensi. Pernikahan dua dimensi ini simbolik tentang pelestarian lingkungan misalkan gitu. Tapi kalau ditanyakan misal mau yang punya anak atau enggak, itu terjadi di genderuwo biasanya Mas. Manusianya punya anak? Yang perempuan melahirkan anak. Seperti beberapa kasus yang pernah kita dengar tentang Tebo atau Apa? Tebo atau Mbah Magiman Aku nggak tahu. yang di Banyuwangi di Alas Purwo anak kan. Anaknya beneran? Iya ada Manusia gitu? manusia. Tapi ini masih diyakini ataupun itu ada kelainan genetik atau apa gitu. Oh gitu. Nah, ini lahirnya seperti itu. Jadi perempuan yang mungkin ditinggal suaminya kerja malam, kemudian ada genderuwo yang menyamar datang ke rumah terjadi persetubuhan, melahirkan anak. Itu juga ada. Yang menikah juga ada Mas. Beberapa pesugihan misalkan dengan Nyi Blorong itu atau dengan keturunannya Nyi Blorong ada juga. Ini Blorong tuh jin berarti? Iya, jin siluman. Tujuannya untuk pesugihan? Untuk pesugihan. Jadi ketika pemujanya ini sudah melakukan hubungan dengan Nyi Blorong ini dalam artian Nyi Blorong yang berbentuk ular, separuh manusia, separuh ular ya. Nanti upahnya adalah sisik-sisiknya, misal sisik itu, gitu. Apa Sisik tuh emas, sisik ular. Berarti transaksional berarti? Iya, iya. Yang ruginya manusianya apa? Kan dia dapat kekayaan, tapi in return kan berarti harus Pasti ada. itu Mas. Nanti pas ketika mati ini jadi dayang-dayangnya di Wih, istananya serem, sana. serem. Iya. Udah ada kesepakatan gitu. Karena waktu saya dulu riset tentang pesugihan, saya datang ke ya kita sebut kayak kuncennya ya ataupun paranormal yang tahu tentang hal ini, ada konsekuensinya. Berarti orang-orang yang pesugihan tuh udah tahu konsekuensi berarti? Tahu. Tapi kan mereka ada memang sudah kepepet utangnya banyak atau apa nggak mikir Mas kayak gitu. Dengan nanti kalau pas meninggal lebih milih itu, kayak pinjol itu ya, udah tahu resikonya. Kalau Iya. pinjol tersiksa Iya di kan, dunia. Ya kan sama-sama. Kalau- Paling nggak di ujung akhirnya dia tersiksa. Kalau pesugihan tersiksa di setelah kematiannya kan jadi Tapi budak. cerita-cerita di Dwi Sewatasi kan ada beberapa yang bukan pinjol. Cerita yang pesugihan ya. Ada Mbak Sofi waktu itu pernah cerita, jadi emang benar kaya. Jadi di cerita di Dwi Sewatasi itu ada beberapa cerita pesugihan kan. Di antaranya ada Mbak Sofia yang pernah cerita juga. Mbak Sofi ini cerita ada dari temannya, dari keluarganya pesugihan, bapaknya atau siapa yang pesugihan, dari ya terjebak terus bisa kaya beneran
Tapi ternyata banyak yang di reveal di akhirnya kehidupannya selalu tidak bahagia gitu. Berarti kan sebenarnya aku bilang tadi, orang-orang yang pesugihan ini udah tahu apa yang ditukar ya. Itu kan baru dunianya ya, belum akhiratnya ya. Belum keturunannya juga, Mister. Nah itu yang aku nggak tahu. Maksudnya emang ada kejadian-kejadian yang bayar keturunannya. Iya, 7 keturunannya ibarat kata kan kekayaannya keturunannya diambil duluan. Jadi nanti biasanya setelah itu mungkin bapaknya yang piara ya meninggal, keluarga ini habis hartanya, nah turunannya nanti nggak dapat apa-apa, kena karma juga. Ya tipu daya syaiton. Iya, pasti Mas. Jadi menurut saya kadang biar nggak rekasa ya, nggak rekoso, nggak ini, nggak apa susah dari pesugihan justru lebih parah daripada itu. Karena perjanjian dengan jin atau dengan setan di sini. Jadi perjanjian dengan jin itu real ya? Ada Mas. Untuk tujuan macam-macam, entah itu kekayaan, pangkat, jabatan, tadi seperti pernikahan gaib. Nah kalau kita mau pernikahan pasti ada aktivitas seksual di situ atau menjalin hubungan seperti halnya beberapa biasanya ada ininya nggak sih, penghulunya atau ada mas yang, kawin juga maharat ya yang ada ya maksudnya yang menghubungkan ini kan antara pesugihan yang kayak gitu-gitu kan. Berarti kan ada transaksional, ada MOU-nya atau hitam di atas putih, berarti kan dia menyadari ya, bukan terjebak atau bukan itu sudah diyakinkan. Bahkan untuk pesugihan ini harus ada konsekuensi dan kesepakatan antara suami dan istri. Misalkan anaknya menjadi jaminan misalkan. Anaknya vampir atau werewolf itu udah disepakati. Iya. Dan nanti yang mau dijadikan jaminan siapa? Jadi tumbal pertama. That's why kan maksudnya dalam kaidah agama juga bilang orang indigo tuh berarti dulu keluarganya ada yang punya perjanjian kan, kata-kata bisa gitu. ya. Berarti begitu ya? Iya. Kalau misalnya ini perjanjian itu tujuan ilmu ya Mas ya. Tapi untuk harta ya sama. Ada yang dia mau nyari uang susah banget gini-gini karena ternyata kekayaan ini udah diambil oleh leluhur. Kalau istilah ilmu hitam, ilmu putih itu sama juga. Sebenarnya semua ilmu itu putih Mas. Ilmu hitam itu adalah penyalahgunaan dari ilmu putih. Misalkan apa kita sih, aku nggak ngerti maksudnya kenapa ada istilah ilmu hitam, kenapa ada istilah ilmu putih. Karena mungkin ilmu putih dipakai buat pengobatan, sementara ilmu hitam dipakai buat yang membunuh, nyakitin orang. Sebenarnya kalau kita lihat kayak santet ya, misalkan santet itu dulu dipergunakan untuk mempertahankan diri. Kayak bela diri loh Mas. Kayak pisau lah, pisau mungkin bisa buat masak, bisa buat nodong. Nah nodongnya ini yang salah ke kiri atau pengiwannya dia jadi hitam. Ini sebenarnya penggambaran dua abstrak warna aja. Seperti itu kan menandakan positif, menandakan negatif. Padahal dalam prakteknya semuanya berhubungan dengan hal gaib juga. Iya pasti. Jadi tetap sama Mas. Kalau kita ngomongkan pisau itu ya kayak itu tadi. Semuanya itu bisa dipakai untuk kebaikan. Tapi ini sesuatu hal yang menyimpang, jadilah hitam. Berarti sebenarnya tadi ya transaksional pesugihan itu semuanya dalam keadaan paham gitu. Nggak ada yang dijebak gitu loh maksudnya. Apa emang tipu daya setan, tipu daya jin yang sengaja menjebloskan manusia untuk melakukan itu, tersesat, musyrik, syirik, terus terjebak selamanya. Iya, modelnya seperti itu. Dan ini harus ibarat kata melakukan itu nggak langsung jadi Mas. Jadi ada beberapa orang yang sudah beli syarat, mahar, ubur rampe. Ketika pengajian ini belum tentu jadi. Misalkan ternyata ibunya nggak ikhlas, bisa. Termasuk kayak Ibunya nggak ikhlas. Misalkan suami istri nih nyari pesugihan, butuh hijau misal. Nanti kan buat tumbal. Itu jin berarti gitu. Iya, maksudnya jin. Ada perjanjian nih Mas. Nanti kaya gitu. Tapi kayak yang kita bayangkan terus ini Mas, dapat emas, dapat uang banyak itu enggak. Dia misalkan punya tender, laku terus, punya toko laris terus, itu kan nggak kelihatan. Tapi nggak tahu ini dari mana uang itu masuk Mas. Nah ini kesepakatan, misalnya bapaknya sudah setuju, udah tega nih, ibunya nggak mau, nggak bisa jadi. Untuk numbalin anaknya, dan anaknya yang dipilih paling anak kesayangan, paling pintar gitu. Walinya nggak kelas nggak di approve sama Pak Penghulu gitu. Iya, modelnya yang seperti itu juga ada. Di beberapa kasus yang nikah gaib, mereka sudah benar-benar punya pasangan gaib, mereka merasa ya ada pendampingnya kemanapun, walaupun yang lihat hanya dia sendiri. Tapi kan dia bisa melihat, orang lain nggak bisa melihat, seolah-olah ini manipulatif. Jadi dia yang hanya tahu gitu. Dia merasa tapi semua orang tahu. Tapi Mas Al pernah ngadepin nggak? Ini pertanyaan yang pengalaman ya. Kan
maksudnya ini kan kebanyakan orang-orang misalnya nggak paham agama gitu kan, orang yang melakukan transaksional ini tiba-tiba udah transaksi aja kan, mereka nggak tahu kayak misalnya orang punya utang riba tiba-tiba wah riba ini dosa nih, aku mau tobat gitu kan, tapi kan MOU-nya cancelnya gimana nih, Iya. padahal kan dia udah saya nggak mau ini syirik, ini nggak boleh, terus saya mau tobat ya udah saya ninggalin, udah saya sholat aja, saya berdoa Tobat gitu ya. tobat dan lain-lain, tapi kan mungkin si jinnya tidak terima MOU-nya dibatalin sepihak gitu. Iya. Pernah nggak ada kejadian-kejadian kayak gitu? Banyak mas, sering mas. Di beberapa kasus ada yang bisa dilepaskan, misalkan dia tidak ada jalur itu. Jalur itu dari Jalur itu tuh apa? leluhurnya yang melakukan yang sama. Maksudnya? Misalkan kakeknya dulu melakukan pesugihan. Cucunya sugihan lagi. Pesugihan lagi ini kena karma nih, itu nggak bisa mas. Double. Atau dia kakeknya mati bapaknya, terus nurun ke anaknya terus, itu warisan itu juga nggak bisa. Karena kenapa? Sebelum melakukan pesugihan masih ditanya mantap enggak. Karena itu berlaku kontrak hidup mati dunia akhirat. Nah beberapa yang mungkin sudah cepat ya, udah pikirannya kejebak utang, uang atau apa, oke setuju. Nah ketika kemudian mau memutuskan, kalau nggak kena penalti ya, kalau kayak perjanjian gitu, nggak bisa, itu permanen. Kan sudah kesepakatan dia, udah tahu. Walaupun ada pemutus pesugihan itu ada, tapi presentasenya dikit banget. Tapi secara agama kan bisa misalnya dalam Muslim itu sering terjadi pemutusan, ya misalnya udah tahu berlindung sama Allah. Iya. Itu sering terjadi juga. Iya, ada yang seperti itu yang sampai benar-benar, tapi kebanyakan Di ruqyah biasanya kayak gitu. di ruqyah sama pembersihan. Itu kemudian langsung habis mas itu, karena itu kan nggak uang panas ya. Tapi di beberapa kasus mereka itu sudah mantap, udah buta iman, susah. Meninggal biasanya. Memang nggak kenal agama juga biasanya. Iya, pastilah mas, karena kayak gini harus dipikir berulang kali. Nah, ini kemudian yang terjadi adalah mereka meninggal sebelum bertobat kebanyakan gitu. Entah kecelakaan, sakit misterius, apa-apa. Maka satu keluarga habis, hartanya langsung kebakaran besar hilang. Itu sekejap. Berarti transaksi yang tidak menguntungkan. Sebenarnya mas. Hanya singkat ya. Iya, hanya memberikan waktu itu saja gitu. Dan tidak semudah yang kayak gitu yang dibayangkan juga, mereka harus melakukan ritual-ritual tertentu, menyediakan tumbal. Itulah yang kalau dalam Islam jadi ritual yang nggak boleh kan. Iya, itu yang dimaksud musyriknya atau syiriknya di sini. Nah itu tujuannya mereka mungkin. Iya. Tujuan para jin itu. Iya, salah satunya itu mas, karena meminta kekayaan dengan, misalkan syaratnya nggak boleh kena air wudhu kan, nggak boleh sholat mas. Oh ada syarat-syarat kayak gitu? Ada yang kayak gitu. Nah sebelum ini, waktu saya melakukan dulu riset Bang Gaib itu tanya-tanyain macam-macam mas, tentang paranormalnya. Nanti istrinya udah setuju belum, anaknya siapa yang buat jaminan, nanti kalau mati jadi dayangnya di sana, harus kembalikan sekian, ada. Jadi sebelum kita tekan kontrak gitu loh mas. Berarti MOU-nya jelas ya? Dan nggak bisa lari. Serem banget ya. Bahkan ada debt kolektornya juga yang ngejar, makhluk astral juga, Bang Gaib itu. Oh, mungkin itu yang menyebabkan sebuah tempat atau sebuah keluarga itu kena teror tanpa tahu kenapa gitu kali. Iya. Termasuk kayak santet itu sama mas. Jadi santet itu terkadang dia akan menjadi lingkaran setan. Jadi memang seseorang yang kena santet ada track recordnya, enggak orang tuanya dulu menyantet orang yang lain. Muter gitu terus. Bermain hukum karma berarti. Iya. Tabur tuai. Nah, balik lagi ke Mawar. Iya. Penasaran. Kan tadi katanya teman-temannya ngelihat Mawar tuh kayak seperti lagi berinteraksi, kayak lagi makan sendirian gitu-gitu. Itu tuh Mawar melihat pacarnya makan. Yang dilihat orang lain tuh apa? Kosong. Apakah sendok melayang gitu? Enggak. Itu enggak bisa, kosong aja mas. Oh gitu. Ya itu that's why teman-temannya kan cuma ngeliatin ini orang ngapain sendirian di pinggir jalan, di bawah atau senyum-senyum di kantin sama siapa. Tapi kalau seseorang yang mungkin memiliki indera keenamnya atau indigo, bisa melihat di situ ada siapa. Bisa wujud yang ditampakkan yang good looking atau yang asli. Ya seperti orang punya keseharian memadu kasih lah mas. Entah punya pasangan gaib ataupun pacar gaib gitu. Tapi yang ditunjukkan oleh restu ini ke Mawar itu apakah wajah dan tubuh aslinya versi dia manusia bukan versi pocong, atau memang
restu ini tuh ya gue bisa berubah jadi apa aja gitu. Bisa muka gue mau seganteng apa, gue sendiri yang nentuin gitu. Ya, itu bisa mas. Yang opsi berikutnya, dia karena jin dan setan bisa tipu daya dan merubah wujud sesuka hatinya bisa. Dengan orang yang dia sukai dia tampil tadi bagus, dengan orang yang tidak sukai tampil serem. Mungkin kayak Brad Pitt kalau di situ. Robert Pattinson ini ganteng banget ya, bucin loh. Nah, terus pertanyaan berikutnya adalah kenapa Restu memutuskan setuju, oke aku mau ketemu teman kamu gitu. Saat dia tahu dia sedang menipu daya si Mawar gitu. Tujuan dia apa kayak gitu? Eksistensi. Nah Kalau kalau followers. dukungan, beneran mas gitu. Mungkin kalau di track record apakah ini pernah satu kejadian yang berasal dari jin korin atau bisa dari unsur-unsur satanik juga bisa mas. Kalau untuk merubah bentuk yang cakep yang Tapi satanik itu gimana maksudnya? ya Tadi kan apa? Satanik. Satanik, Maksudnya gimana? yang entitas ini apakah itu jin atau itu setan mas? Karena berbeda, Oh, setan sama jin beda. beda. Satu apa? Spesies yang berbeda. Ya entitas astral tapi yang mereka berbeda. Kalau jin kan ada yang mungkin ada yang muslim. Kalau satanik tuh ya. Kalau jin itu mungkin lebih variasi ya, lebih variatif wujudnya. Dia bisa merubah macam pun, tapi saat ini kebanyakan mereka dalam wujud yang bersih, yang cakep, yang menyenangkan. Dan ini bisa merubah wujud jadi manusia solid. Bedanya itu. Nah, tadi kan kata Mr. Popo akhirnya Mawar itu in real life memutuskan mengakhiri hidupnya. Setelah dia mengakhiri hidupnya nih Om, apakah terjadinya persatuan Restu dan Mawar dengan dunia yang sama atau? Enggak bisa. Nggak bisa. Beda alam baru. Justru kalau itu gini mas, itu sugesti negatif ya. Yang kadang disematkan kamu ikut aku aja mati gitu, enggak. Dan beberapa kasus enggak pernah, apalagi meninggalnya secara walau alam kita nggak tahu. Itu mungkin jembatan untuk mendorong. Itu menjebak juga sebenarnya. Iya. Ya? Ya iyalah mas. Jebakan Batman itu. Iya. Manipulatif jadi. Karena dia mainnya hati, nggak main pikiran, nggak logika. Kalau misalnya paham nih, Iya. wah menemukan teman-teman atau siapapun yang dilihat sedang dimanipulatif itu, berarti kalau dalam Muslim di ruqyah itu ya. Iya. Di ruqyah Bisa dimandikan, sembuh di ruqyah itu ya. dipuasani itu ya. Memang harus pelan-pelan, nggak bisa instan, nggak bisa cepat mas kayak gitu. Jadi kayak gitu secara conscious-nya udah hilang. Iya. Tapi kalau dia sudah merasa nyaman, bahkan sudah menikah, susah. Itu kehilangan kontrol akan dirinya nggak sih, kayak kerasukan gitu? Oh iya. Atau ya secara Kayak pikiran doang yang termanipulasi? semuanya mas, bahkan bisa seperti berkepribadian ganda nanti akhirnya. Agak susah diatur gini-gini dan itu jadi bisikan mas. Karena Self-talk. dia kemasukan jin juga ya, Iya. untuk bisa Jadi melihat. jadi ke ini mas, jadi bisikan juga, bisikan yang self talk itu untuk mati aja. Kita ketemunya seperti itu. Apa yang membuat Restu suka sama Mawar? Kalau itu kan relatif ya di sini, tetapi kemungkinan dari mungkin ya dari sedual memori kenangannya dia dulu semasa hidup berasal mungkin dari seseorang yang disukai ini mirip. Yang bisa saya tangkap itu ada beberapa hal-hal seperti itu. I see. Aku kirain kayak jin mandang fisik juga gitu. Ternyata ada hal-hal yang lebih sentimental berarti Iya. dari selain fisik Kan ya. ada orang yang kawin sama AI sama ayam. Ya tapi betul Apa loh yang mas. dilihat sama ayam? Mereka juga yang lihat fisik itu benar loh. Oh iya, mereka ngeliat fisik juga. Itu tetap ada. Jadi ada yang mereka suka perempuan itu disukai jin jantan tuh ada. Seperti kasusnya yang baru atau peri misal itu juga bisa. Tapi celakanya mas, orang yang kayak gini tuh nggak mau punya pasangan asli manusia, entah sebagai pacar atau sebagai suami istri. Banyak kan gitu lah sudah enjoy dengan dirinya sendiri. Tapi sebenarnya ketika dia menikah itu terjebak ya sebenarnya. Sebenarnya terjebak mas, sebenarnya terjebak karena nggak boleh haram hukumnya. Kan dua Jelas lah. dimensi Jelas lah. nggak boleh. Tapi ada mereka yang melakukan itu. Ada yang ngelakuin itu for fun nggak sih? Nah, entah. Kan itu transaksional. Itu transaksional ya. Artinya harus ada yang tergadai maksudnya masa akhir hidupnya atau ya itu MO ini. Tapi ada yang ngelakuin itu for fun nggak sih? Ada yang tadi kasusnya seperti pesugihan Nyi Blorong, bahkan dengan semua laki-laki yang
bisa maaf ya, berhubungan tuh dikasih harta. Enggak, dia kan nggak pengen harta, cuman for fun aja. Apa ya mas ya, nuker ada. Oh, iya. Seperti halnya beberapa kasus ini, laki-laki yang masih tidur sendiri ataupun apapun punya pasangan, terjadi mimpi basah. Jadi entitas ini masuk ke alam bawah sadar orang itu ketika tidur. Itu bisa juga mas terjadi demikian. Oke, aku kembali ke Mawar. Iya. Di film tuh diceritakan sampai part 2-nya atau enggak berarti? Iya, that's why dalam filmnya memang dari yang premis yang diambil dari 1 sampai 2 itu. Oke. Tapi dalam pengembangannya kan cerita ini super short ya, pendek yang detail, every detailnya nggak didetailkan dalam cerita aslinya gitu. Makanya ada dalam film ya ada development, menambah keseruan, gitu. Dan karakter-karakter yang ditambahkan di situ, ada teman-temannya ditambahkan di situ. Dan jadi seru banget sih. Penasaran sih. Tayang kapan sih? Tayang 16 Mei 2024. 16 Mei 2024. Oke. Minggu depan. Iya, minggu depan. Iya. Minggu depan pas kita syuting, bukan minggu depan pas kita tayang ya. Iya. Iya, ini bisa tayang minggu depan. Bisa. Iya benar nih, minggu depan Minggu ini depan tayangnya. Besok 2 hari lagi tayang, coy. Nah, ini as Mr. Popo personal. Ya. Kehidupan sebelum dan sesudah adanya Do You See What I See, apa yang mungkin mempengaruhi atau merubah sudut pandang Mr. Popo sebagai manusia akan hal-hal gaib ini gitu? Ya dari dulu sebenarnya aku suka dengerin cerita-cerita radio, cerita-cerita horor. Kalau di YouTube aku lebih senang dengerin orang bercerita gitu ya. Dan ketika jadi kurator cerita horor ya istilahnya di Do You See What I See, banyak kejadian itu tadi aku bilang sama Mas Sao, kejadian-kejadian yang aneh tuh ada aja di dunia ini. Iya. Yang nggak pernah kebayang sebelumnya. Bahkan ini kan sebenarnya kisah cinta yang mungkin wajar ya. Yeah. Tiba-tiba terjadi dan disaksikan banyak orang. Buat aku kayak dengerin cerita-cerita. Ya kalau jump scare udah horor udah terlalu banyak ya. Kayak ngagetin, duar, buka pintu ada sesuatu, itu udah terlalu biasa. Tapi ketika menemukan story-story yang secara premis ya aneh, terus dan ini terjadi karena banyak sekali cerita-cerita ini kan banyak kan true story. Nah itu kayak membuat aku ya nggak bisa, ya hal ini bisa terjadi aja dan jadi mawas kan cerita gitu. Iya benar sih. Aku juga setelah ikut KTJ banyak hal yang terbuka. Walaupun kadang juga masih suka denial ya. Kurang ajar juga sih aku sebenarnya. Udah kerja di bagian ini kadang masih suka denial. Oke, sebelum kita tutup nih. Berarti dari sekian ribu episode Do You See What I See, specifically episode 64 First Love ini seberapa seru dibanding ribuan lainnya? Buat aku cerita yang seru banyak banget. Tentu saja kan variasinya, makanya kan banyak cerita-cerita tuh yang unik, yang aneh, bahkan kayak dekat dengan keseharian kita, itu bahkan bisa kebayang, bisa loh kejadian kayak gitu. Kalau ngomongin lagi-lagi si First Love ini buat aku ikonik gitu. Jadi perjalanan mendapatkan ceritanya, kenapa cerita itu ada, terus perjalanan diskusi-diskusi dalam ceritanya yang akhirnya melengkapi cerita-cerita itu. Dari tadi percakapan dengan Melati, ada chat juga segala macam. Kok ya ada sebuah cerita berkembang dan audiens semua juga involved. Karena itu juga aku bagikan ke pendengar Do You See What I See. Jadi mereka merasa kayak mengikuti update perkembangannya terus gimana. Dan akhirnya dari cerita yang mereka ikuti jadi sebuah film itu, buat aku perjalanannya sangat wow banget. Ya dan jadi membuat cerita ini dekat juga buat para pendengar-pendengar itu ya. Oke, kalau sedikit aku rangkum dari apa yang diceritakan tentang episode 64 First Love ini, sepertinya akan ada romansanya, horornya udah pasti, dan tadi sepertinya akan ada tragis atau sedih yang tragisnya juga ya. Buat yang udah nonton kemarin, teman-teman udah nonton, mereka selalu ngomong gini, tungguin endingnya.
Aku belum nonton. Kayaknya endingnya ya itulah. Oke, paling ada lagi Om Hao sebelum kita tutup? Ya tentunya kalau kita ngomong tentang cinta dua dimensi itu adalah hukumnya haram Mas, dan merugikan orang itu sendiri karena tentunya melanggar kaidah agama, ini tidak diperbolehkan dan tidak ada untungnya juga. Dan perlu diketahui berkaitan dengan hal gaib itu juga bisa menjebak dan manipulasi, jadi hati-hati. Oke. Jadi untuk Javanika semua, untuk para penonton semua, jangan lupa saksikan film Do You See What I See episode 64 First Love yang akan tayang di bioskop pada tanggal 16 Mei 2024. Dari yang udah nonton katanya seru banget, tunggu endingnya. Yes, pastinya. Gue jadi penasaran sih. Kemarin nggak sempet dateng pas premier. Berarti nonton ya pas tanggal 16 ya pasti. Siap. Oke, paling dari aku udah nggak ada lagi. Udah Ya, mau aman? terima kasih untuk Sobat Javanika, jangan lupa ke bioskop ya, nanti nonton Do You See What I See episode 64 First Love, dan menjadi bahan pelajaran kita bersama, tidak boleh terjebak first love dengan ini. Itu boleh menjadi buci atau apa? Bucin. Mendingan jomblo daripada bucin sama pocong ya katanya gitu ya. Ya berkata jadi jomblo kan nggak salah Mas. Sekalinya ketemu kan ketemu yang langsung dari Tuhan kan katanya gitu. Kayak yang entitas astral juga. Oke, terima kasih untuk semuanya Sobat Javanika yang sudah menyaksikan dari awal hingga akhir. Jangan lupa like, subscribe, nyalakan lonceng, serta like sebanyak mungkin jika kalian suka, dan share sebanyak mungkin juga, dan dukung juga channel Kisah Tanah Jawa. Kita tutup. Ya. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan samping haringan rahayu sagung dumadi.